Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Jadi di sini saya akan membahas tentang analisis sumber daya manusia, analisis peran sumber daya manusia dalam operasi, perencanaan rantai pasok, dan terakhir konsep dan perencanaan rantai pasok dalam operasi. Ini kami akan memperkenalkan diri. Saya sendiri yaitu Revita Sari dengan NIM 2203 04305. Saya Putri Rahmadani dengan NIM 22030429. Saya Rani Anggraini dengan NIM 22030425. Saya Zarif Sadila dengan NIM 22030429. Analisis sumber daya manusia adalah proses penting dalam manajemen SDM yang bertujuan untuk memahami dan mengevaluasi kualitas, kekuatan, dan kelemahan sumber daya manusia dalam sebuah organisasi. Analisis ini mencakup berbagai aspek seperti keahlian, kemampuan, kebutuhan pelatihan, motivasi, kecocokan antara individu dan pekerjaan, serta faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja dan produktivitas karyawan. Dalam analisis sumber daya manusia, manajer SDM biasanya melakukan pencocokan antara kebutuhan organisasi dengan profil karyawan saat ini untuk menentukan apakah terdapat kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki oleh karyawan dan kebutuhan organisasi. Dengan demikian, perusahaan dapat mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan atau dikembangkan, baik melalui pelatihan karyawan maupun rekrutmen dan seleksi karyawan baru. Selain itu, analisis sumber daya manusia juga mencakup evaluasi terhadap tingkat kinerja karyawan serta identifikasi karyawan yang memiliki potensi untuk menduduki posisi manajerial atau memegang tanggung jawab yang lebih besar dalam sebuah organisasi. Dengan adanya analisis tersebut, perusahaan dapat mengelola sumber daya manusia secara lebih efektif dan efisien, serta menetapkan strategi pengembangan karir yang lebih baik bagi karyawan. Dalam konteks yang lebih luas, analisis sumber daya manusia juga mencakup pemahaman terhadap faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi sumber daya manusia, seperti kondisi pasar tenaga kerja, perubahan regulasi, perkembangan teknologi, dan dinamika sosial budaya. Dengan memahami berbagai aspek tersebut, perusahaan dapat mengoptimalkan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan bisnisnya. Dan tujuan dari analisis sumber daya manusia adalah untuk memahami kebutuhan organisasi akan tenaga kerja, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan karyawan, serta merencanakan strategi pengembangan dan pengelolaan sumber daya manusia yang efektif. Dengan melakukan analisis sumber daya manusia yang baik, organisasi dapat mengidentifikasi kebutuhan akan rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan karyawan,
serta menyusun strategi pengelolaan sumber daya manusia yang berkelanjutan. Analisis ini juga memberikan informasi yang penting bagi manajemen dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan sumber daya manusia, penempatan karyawan, dan evaluasi kinerja. Dengan demikian, analisis sumber daya manusia memberikan kontribusi yang besar terhadap kesuksesan dan keberlanjutan organisasi. Sumber daya manusia memainkan peran yang sangat penting dalam operasi organisasi. Mereka merupakan elemen kunci dalam mengelola fungsi operasional dan memastikan bahwa proses bisnis berjalan lancar dan efisien. Berikut adalah beberapa peran utama sumber daya manusia dalam operasi. Yang pertama, rekrutmen dan seleksi karyawan. Sumber daya manusia bertanggung jawab untuk merekrut dan memilih karyawan yang sesuai dengan kebutuhan operasional perusahaan. Mereka harus memastikan bahwa calon karyawan memiliki keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan operasional. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan karyawan. Sumber daya manusia harus menyediakan pelatihan dan pengembangan kepada karyawan agar mereka dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka sesuai dengan kebutuhan operasional perusahaan. Ini akan membantu dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasional. Yang ketiga, pengelolaan kinerja. Sumber daya manusia bertanggung jawab untuk mengelola kinerja karyawan dengan memberikan umpan balik dan evaluasi yang jelas. Mereka harus memastikan bahwa karyawan memahami harapan operasional perusahaan dan diarahkan untuk mencapai tujuan dan target tertentu. Yang keempat, pengelolaan konflik. Sumber daya manusia juga harus memfasilitasi manajemen konflik di antara karyawan dalam operasi. Mereka harus mengelola masalah karyawan dengan bijaksana dan memastikan bahwa konflik tidak mengganggu berjalannya lancarnya operasi. Yang kelima, kesejahteraan karyawan. Sumber daya manusia juga harus memastikan kesejahteraan karyawan agar mereka dapat bekerja dengan baik dalam operasi organisasi. Ini termasuk manajemen gaji, manfaat, dan kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja. Dengan demikian, peran sumber daya manusia sangat penting dalam mendukung operasi organisasi dengan memastikan bahwa perusahaan memiliki karyawan yang berkualitas, terlatih, dan berkembang untuk mencapai tujuan operasional. Pasok atau supply chain melibatkan semua langkah dari produksi hingga distribusi produk kepada konsumen akhir. Konsep dan perencanaan rantai pasok melibatkan beberapa elemen kunci, yaitu yang pertama yaitu perencanaan permintaan, menganalisis tren pasar, histori penjualan, dan faktor-faktor lain untuk memprediksi permintaan produk. Lalu yang kedua yaitu perencanaan produksi, menentukan jumlah produk yang harus memproduksi untuk memenuhi permintaan yang diantisipasi. Yang ketiga yaitu manajemen persediaan, mengelola stok produk dengan efisien, mencegah kelebihan atau kekurangan persediaan yang dapat mempengaruhi produksi dan pengiriman. Lalu yang keempat yaitu pembelian dan pemasok, menetapkan hubungan
yang kuat dengan pemasok untuk memastikan pemasok bahan baku yang stabil dan berkualitas. Lalu yang kelima yaitu manajemen distribusi. Merencanakan rute distribusi, gudang penyimpanan, dan sistem pengiriman untuk memastikan produk mencapai pelanggan dengan efisien. Lalu yang keenam yaitu teknologi informasi. Menggunakan teknologi seperti sistem informasi, rantai pasok untuk mengotomatiskan proses, meningkatkan visibilitas, dan mempercepat respon terhadap perubahan. Lalu yang ketujuh yaitu kualitas dan keamanan. Memastikan produk memenuhi standar kualitas dan keamanan selama seluruh rantai pasok. Lalu yang kedelapan yaitu keberlanjutan rantai pasok. Memperhatikan aspek keberlanjutan dengan mengurangi dampak lingkungan, memperbaiki kondisi sosial, dan menjaga ketahanan rantai pasok. Yang kesembilan yang terakhir yaitu evaluasi kinerja. Terus memantau dan mengevaluasi kinerja rantai pasok untuk mengidentifikasi potensi perbaikan dan efisiensi. Perencanaan rantai pasok yang baik memerlukan kolaborasi erat antara berbagai pemangku kepentingan dan respon yang cepat terhadap perubahan kondisi pasar. Perencanaan rantai pasok. Konsep dan perencanaan rantai pasok dalam operasi, yaitu rantai pasok merupakan serangkaian proses yang melibatkan pengadaan, produksi, pengolahan stok, dan distribusi barang atau jasa dari pemasok hingga konsumen akhir. Konsep dan perencanaan rantai pasok dalam operasi sangat penting untuk memastikan keselarasan antara permintaan dan pasokan, serta efisien dalam pengolahan rantai pasok. Perencanaan rantai pasok adalah proses yang melibatkan pengelolaan aliran barang atau jasa dari pemasok hingga konsumen akhir dengan tujuan untuk memastikan ketersediaan barang atau jasa yang tepat pada waktu yang tepat dengan biaya yang efisien. Dalam perencanaan rantai pasok, terdapat beberapa aktivitas yang harus dilakukan seperti peramalan permintaan, pengolahan persediaan, pengaturan produksi, distribusi, dan logistik. Peramalan permintaan bertujuan untuk memprediksi jumlah barang atau jasa yang dibutuhkan oleh konsumen di masa depan. Pengolahan persediaan melibatkan pengendalian dan kebijakan pengadaan persediaan agar tetap mencukupi kebutuhan pelanggan. Pengaturan produksi berkaitan dengan penjadwalan dan pengendalian proses produksi untuk memenuhi permintaan yang telah diprediksi. Sedangkan distribusi dan logistik mencangkup pengiriman barang atau jasa dari tempat produksi ke tempat konsumen. Perubahan teknologi dan tren pasar dapat mempengaruhi perencanaan rantai pasok. Oleh karena itu, perlu adanya pemantauan dan penyesuaian secara terus-menerus agar rantai pasok tetap efisien dan sesuai dengan kebutuhan. Sekian pembahasan materi kami. Jika ada yang kurang atau salah ucap atau salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.